sebuah potongan gambar dalam video syur viral di media sosial. Nah, viral tersebut kenapa? Karena gambar tersebut menampilkan aksi tak senonoh seorang wanita berhijab menancapkan sakur di depan warga saat melakukan pertemuan dengan warga di daerah itu mendapat respon dari atasan. Kapolda NTT Irjen Johannes Ahsanoma memastikan tim investigasi sudah turun tangan mengusut tindakan yang viral di media sosial itu. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta. Tentu saja di program terfavorit kalian yang ditunggu-tunggu setiap minggunya, yaitu reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini di Nusantara. Tentunya kita ambil source-nya itu dari portal berita terpopuler, portal berita tervalid, portal berita yang no hoax, yaitu jpn.com, jaringan pemberitaan Nusantara Negeriku.com. Nah, ada berita apa saja sih yang sangat-sangat hangat dibicarakan di pekan ini ya di Nusantara? Yang pertama itu viralnya video syur wanita di kebun teh. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam ranah kriminal, itu belakangan ini terjadi penembakan di kantor MUI. Setelah ditelusuri, ternyata tersangka itu memiliki rekening hingga 800 juta rupiah nominalnya. Lalu kemudian juga entertainnya ada tentang lagi-lagi yang selalu menjadi pembahasan hangat, yaitu tentang asmaranya daripada Nikita Mirzani. Ada apa kayak itu? Kan belakangan ini kita tahu dia lagi baru selesai nikah ya. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Oke Sobat Negeriku, berita kelima kita awali dengan headline-nya seperti ini. Viral video syur wanita di kebun teh Ciwidey, Kabupaten Bandung. Waduh, jadi keadaannya ini ya, lokasinya itu di Kabupaten Bandung. Sebuah potongan gambar dalam video syur viral di media sosial. Nah, viral tersebut kenapa? Karena gambar tersebut menampilkan aksi tak senonoh seorang wanita berhijab. Foto itu pun viral di media sosial Twitter. Aksi tak senonoh seorang wanita berhijab itu di Facebook pada hari Rabu kemarin. Nah, dalam foto itu yang dilihat oleh tim jpn.com, terdapat seorang wanita yang tengah duduk dengan posisi sila di atas batu. Nah, wanita itu duduk dengan latar belakang pemandangan kebun teh diduga di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saat duduk, wanita tersebut tampak membuka bagian bawah pakaian gamisnya sehingga menampilkan bagian sensitif tubuhnya. Warga Kabupaten Bandung pun mendadak geger usai beredar foto porno tersebut. Nah, dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Olyesta Ageng Wicaksana mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan ikhwal kebenaran foto tersebut. Ia akan berkomentar lebih detail soal lokasi ataupun hal lain. Nah, polisi sebenarnya masih menelusuri ini kebenaran foto porno yang beredar di media sosial. Diduga terjadi di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, ada komentar apa dari Sobat Negeriku yang sudah baca berita ini? Kita cek ya. Dari Denny. Jangan salih tentang bercadar atau berhijab, karena sekarang banyak banget yang bikin konten ala cosplay seperti yang pernah viral sebelumnya. Pakai kebaya, ada juga yang bikin konten tema pakai hijab dengan berbuat asusila dengan sengaja direkam untuk dijual ke publik atau entah request dari seseorang. Jadi ada fetish tersendiri ya. Oke. Just Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 4. Nah, berita populer keempat ini sangat mencegangkan ya. Headline-nya seperti ini. Rekening penembak MUI mencapai 800 juta, sumbernya terungkap ternyata. Oke, ternyata tuh apa ya? Nah, kita baca pelan-pelan ya. Rekening Mustafa NR seusia 60 tahun, warga Waikilau, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesarawan yang menjadi pelaku penembakan di Gedung MUI Jakarta mencapai 800 juta. Nominal rekening beliau ya. Ternyata uang ratusan juta itu bersumber dari 3 anaknya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri yang terkumpul. Nah, hal tersebut disampaikan putra pertama Mustafa, Hadiansa, melalui istrinya Fauzia. Nah, uang ratusan juta itu jika ditotal bisa mencapai 800 juta. Uang itu dikirim oleh anak-anaknya, 3 orang, 1 di Korea, 2 lainnya di Taiwan, semua di luar negeri, kata Fauzia, yaitu menantunya.
Surprise! Nah, Fauzia menjelaskan uang itu dikirim melalui dirinya, setelah terkumpul baru kemudian ditransfer ke rekening Mustafa untuk membeli lahan, sawah, rumah, hingga kendaraan. Nah, anak pertama gajinya itu 30 juta per bulan di Korea, yang dua di Taiwan, masing-masing 15 juta rupiah. Jadi ada yang dikirim untuk beli-beli sawah, rumah, tanah, hingga kendaraan, katanya menunjuk rekening korannya. Nah, bahkan dari total catatan, uang di rekening yang tercatat sudah digunakan untuk membeli setidaknya 12 macam, mulai dari sawah, motor, mobil, kebun, rumah, hingga rehab rumah. Nah, bukan untuk foya-foya, katanya seperti itu sih. Nah, nggak ada hubungannya dengan penembakan di MUI dengan uang yang 800 juta yang dipikir adalah dari Bohir ya, untuk melawan MUI. Nah, ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Komentar populer keempat yaitu dari Yusni Magdalena. Mengapa ini terus terjadi dari tahun ke tahun? Ada apa di balik peristiwa ini terus berlanjut? Siapa yang disalahkan? Rakyatkah? Pemerintahkah? Mari kita introspeksi diri satu persatu dari kalangan atas maupun bawah, dan juga saling menyalahkan satu sama lain. Waras, sadar, logika ya bro. Wassalam, kata gitu. Lalu komen dari Logic. Saya setuju dengan pendapat mantan penasehat KPK Abdullah bahwasanya ada serangan intelijen baik itu orang luar maupun lokal, ingin supaya masyarakat terpecah, ingin memberontak. Antara toleransi dan intoleransi, mereka pasti punya kepentingan di balik itu, saudara-saudara. Ini berat berita ini ya. Semoga Bapak Mustafa cepat disadarkan dan cepat ketahuan siapa sih di baliknya Bapak Mustafa ini, ataukah memang kepengenan Bapak Mustafa itu sendiri. Kita tunggu aja. Cash flow. Nah, kita sudah mencapai puncak berita populer ketiga pekan ini ya. Ini berita masuk ke entertain yang kita spill tadi di luar. Headline-nya seperti ini. Respon Nikita Mirzani setelah ditalak Antonio Dedola mengejutkan. Waduh. Ini Antonio Dedola kan tadinya itu suaminya ya, baru menikah berapa bulan gitu. Kok tiba-tiba ditalak gitu. Ya kita simak ya. Aktris Nikita Mirzani rupanya telah ditalak oleh suaminya Antonio Dedola melalui pesan WhatsApp setelah mereka bertengkar. Pemain film Nenek Gayung itu pun merespon gugatan cerai dari pria yang menikahinya pada 22 Januari 2023 itu. Nah, menurut ibu tiga anak itu, dia telah lebih dulu menceraikan sang suami pada Februari 2023. Sebelum dia ceraikan gua sudah ceraikan dia sejak Februari. Wow. Melalui akun Instagramnya beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani mengklarifikasi hal tersebut. Pesohor kelahiran 17 Maret 1986 itu mengungkapkan alasan dirinya menceraikan Antonio Dedola atau Karib disapa Tony. Tony merusak mental anak-anak gue karena sering marah di depan anak-anak gue, di mobil ngajakin berantem di depan Arkarna. Oke. Akan tetapi pada pernyataan terbarunya, Nikita mengaku masih menjadi istri Antonio Dedola karena belum diceraikan secara resmi, baru hanya sebagai verbal aja gitu. Belum jadi mantan suami karena dia juga belum menceraikan saya gitu, ujar Nikita Mirzani di kawasan Pertukangan Jakarta Selatan. Nah, kita baca komentar Sobat Negeriku. Ada apa nih ya? Komentar pertama dari Enda Pratama. Dia bilang gini, udahlah Mbak Niki, anggap aja ini pelajaran, semoga Mbak dapat jodoh yang lebih setia. Setuju? Nah, itu dia komentar dari Sobat Negeriku berita nomor 3 tentang Nikita Mirzani. Oke, kita tunggu aja deh ya, apa sih hasilnya dan siapakah yang salah antara Nikita atau Tony itu tersebut. Oke, cash flow. Nah, berita nomor 2, Caimin gagal menggoda partai koalisi pendukung Anies AHY, berkata begini. Nah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin gagal menggoda Partai Demokrat, satu dari 3 parpol mendukung Anies Baswedan akan bergabung dengan koalisi besar pada Pilpres 2024. Upaya menggoda Demokrat diungkap Caimin seusai pertemuan 4 mata dengan ketum parpol berlambang bintang Mercy itu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu malam kemarin. Nah, memang dari awal saya punya keinginan terus mengembangkan koalisi, katanya. Salah satunya memperbesar jumlah KKIR atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau sama KIB. Nah, kata Caimin saat konferensi pers seusai pertemuan. Misi Caimin gagal lantaran Demokrat kukuh tetap berada di koalisi perubahan bersama PKS dan Partai Nasdem. Sebelum pertemuan 4 mata dengan AHY, Caimin juga Wakil Ketua DPR RI itu bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, Caimin belak-belakan menyebut ingin menambah jumlah partai politik dalam koalisi besar yang sedang digagas salah satunya Demokrat gitu.
Memang salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomongnya, katanya gitu. Surprise. Nah, kita baca komentar daripada Sobat Negeriku di berita nomor 2. Dari David Maranti. Nah, gitu dong berpolitik, mau satu visi ataupun tidak harus tetap akur biar di akar rumputnya juga bisa menikmati edukasi politik dari para elit. Oke. Setuju, sangat setuju sekali. Nah, itu dia komentar dari Sobat Negeriku. Kalau teman-teman ingin komentar di berita-berita nanti yang pasti nanti akan kami bahas komentarnya di di reaction berikutnya. Pokoknya baca terus ya jpn.com, nanti pasti akan saya spill nama yang komentar juga. Gasgo. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita populer nomor 1 di pekan ini. Nah, headline-nya seperti ini. Viral Kapolres tancapkan sangkur di hadapan warga, Propam sampai Intel langsung bergerak, katanya begitu. Nah, di Kupang, aksi Kapolres Nagekeo, AKBP Yuda Pratana, menancapkan sangkur di depan warga saat melakukan pertemuan dengan warga di daerah itu mendapat respon dari atasan. Kapolda NTT Irjen Johannes Ahsanoma memastikan tim investigasi sudah turun tangan mengusut tindakan yang viral di media sosial itu. Nah, tim sudah saya minta untuk ke Nagekeo untuk melakukan investigasi lebih lanjut soal perbuatan yang dilakukan oleh Kapolres Nagekeo. Nah, katanya kepada wartawan di Kupang Sabtu kemarin. Hal itu disampaikan menanggapi viralnya video yang menunjukkan perbuatan Kapolres Nagekeo yang saat berdialog dengan warga menancapkan sangkurnya di meja pertemuan. Nah, dia menjelaskan, tim investigasi itu terdiri dari bidang Propam Polda NTT, Reskrim Polda NTT, dan Intelkam Polda NTT. Wah, jadi bidang Propam, Reskrim, dan Intel gitu kan. Nanti hasil investigasinya akan kami sampaikan lebih lanjut jika sudah ada. Orang nomor 1 di Polda NTT tersebut juga mengatakan jika dari hasil investigasi itu Kapolres Nagekeo terbukti salah, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pengirim sejumlah tim investigasi di Kabupaten Nagekeo juga ditambah dia, sekaligus untuk menyelidiki kasus viralnya dugaan ancaman oleh Kapolres Nagekeo kepada seorang wartawan bernama Patrick Jawa. Arogannya. Semoga baik-baik aja semuanya, damai-damai aja Indonesia, cinta damai, polisi yang mengayomi, TNI-nya pun mengayomi rakyat dan lain-lainnya. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Supriyana Harjo, polisi itu aparat sipil bersenjata, penegak hukum pelindung rakyat, bukan kombatan. Kalau masih ada yang bersikap arogan, militeristik wajib dicopot. Lalu komentar kedua dari Endang Lestari. Kapolri harus turun tangan bersihkan polisi arogan yang tidak bisa mengayomi masyarakat. Kirim ke Papua aja dulu polisi bersih yang jujur. Waduh, ngeri. Nah, itu dialah Sobat Negeriku 5 berita populer pekan ini yang saya bacakan. Menarik semua seperti biasa. Saya akan memilih satu berita yang paling menarik, yaitu berita yang pertama soal Kapolri NTT yang menancapkan sangkur di meja pertemuan kepada wartawan. Nah, karena belakangan ini kan instansi-instansi publik sedang lagi ada trust isu masyarakat terhadap mereka semua ya, karena merasa harusnya mengayomi, harusnya menjadi pelindung rakyat, tapi kok malah mengancam rakyat dan lain-lain. Oke, kita doakan semua Indonesia damai, tentram, aman, lancar, segala macamnya. Oke, kalau Sobat Negeriku video ini bermanfaat silahkan share. Kalau suka dengan konten-konten dari jpn.com silahkan like dan subscribe videonya. Kalau sudah subscribe, tolong loncengnya dinyalain agar nanti kalau kita upload video, teman-teman bisa langsung lihat di notifikasi. Nah, kalau teman-teman ada komentar apa tentang berita yang tadi, silahkan di komen di YouTube-nya, channel YouTube kami semua yang kita update ini. Semoga kami terus memberikan manfaat kepada teman-teman, memberikan informasi yang valid, memberikan informasi yang informatif. Oke, gue Sergio Agasta, sampai jumpa reaction pekan depan. Cash Flow.